Om Swastiastu. Selamat malam Bapak Ibu para seniman, budayawan, rekan media dan hadirin sekalian. Selamat datang pada pembukaan pameran seni rupa Japuik Tabau Jilid 2 Sabiduak Sarangkua Dayuang hari ini Sabtu 25 Agustus 2018 di Bentara Budaya Bali. Good evening, distinguished guests, ladies and gentlemen. Welcome to the opening of Visual Art Exhibition, the second series of Japuik Tabau Sabiduak Sarangkua Dayuang, here at Bentara Budaya Bali. Eksibisi kali ini menghadirkan 42 karya 2 dimensi, 1 karya 3 dimensi dan 1 instalasi seni dari 34 perupa asal Padang, Padang Panjang, Yogyakarta dan Bali. Sebelumnya mereka sempat berpameran di Taman Budaya Yogyakarta pada tahun 2016 mengusung tajuk yang sama. Ladies and gentlemen, this exhibition presents 42 paintings, a sculpture and an art installation by 34 artists from Padang, Padang Panjang, Yogyakarta and Bali. Previously, they held an exhibition with the same title in Taman Budaya Yogyakarta in 2016. Para seniman yang berpameran kali ini antara lain Ade Jaslil Putra, Andrea Fernandro, Diana Puspita Putri, Dosra Putra, Genta Putra Mulyawan, Harlen Kurniawan, Ibnu Mubarak, Igusti Ngurah Putu Buddha, Imam Teguh, Jack Budi Kurniawan, Jeska Delaren, Hairul Mahmud, Karisma P. Natsir, Muslim Maniati, Nasikul Amrin Al-Zikri, Norma Fauza, Nyoman Sujana Kenyem, Pita Pawiros, Prisman Nazara, Putu Sudiana Bonus, Ramadan Fitra, Rangga Anugrah Putra, Ridutullah, Rizka Mardatilah, Rusdi Hendra, Sepa Darasono, Stefan Buana, Syafrizal, Teguh Saryanto, Togi Mikel Saragitua, Niluh Gede Foni Dewi Sri Partani, William Robert, Yasrul Sami, dan Sulfa Hendra. sebagai penulis pameran Ristianto Cahyo Wibowo dan Rain Rosidi. Profil seniman selengkapnya dapat disimak pada tayangan multimedia. Ladies and gentlemen, please give a round of applause for the artists. Bapak, Ibu, dan hadirin, karya-karya yang dipamerkan malam ini merefleksikan pergulatan personal dan keguyuban komunal dalam pencarian identitas kreativitas para seniman. Luapan goresan di kanvas mereka adalah sebentuk kesaksian perihal proses adaptasi dan resistensi masyarakat Minangkabau terhadap problematik kebudayaannya di tengah era global saat ini. Ladies and gentlemen, the artworks tonight reflect the personal struggles, also communal creative identity of the artists. Their works reflect process of adaptation and resistance of Minangkabau people in facing their culture challenges in this global era. Mengawali kebersamaan kita malam ini, mari kita simak ucapan selamat datang dari perwakilan Bentara Budaya Bali, Bapak Wari Wisatsana. Next is welcoming remark by the representative of Bentara Budaya Bali. Please welcome Mr. Wari Wisatsana. Terima kasih Rani, Vanessa. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Rahayu.
Bapak-bapak, ibu-ibu, para seniman, budayawan, dan rekan-rekan media serta sahabat-sahabat sekalian. Selamat datang di Bentara Budaya Bali. Terima kasih telah meluangkan waktu. Malam ini sungguh sebuah peristiwa pameran yang terbilang bermakna, melibatkan bukan hanya seniman-seniman Bali, melainkan juga sebagian besar adalah seniman dari negeri Minangkabau. Jadi saudara-saudara kita dari Minangkabau yang merantau ke berbagai tempat di tanah air, kemudian melalui seni rupa meraih eksistensi atau memperjuangkan keberadaannya. Untuk itu terima kasih yang luar biasa kepada Mas Hendra dan teman-teman yang telah hadir beberapa hari yang lalu dan bersama-sama melakukan display serta persiapan. Terima kasih juga kepada Pak Stephen Buana, seorang mentor yang bukan hanya bekerja keras membangun eksistensi pribadinya, namun juga menularkan kreativitas serta kebersamaannya sambil memicu dan mendorong rekan-rekan muda untuk merebut ruang-ruang kemungkinan penciptaan. Terima kasih khususnya kepada Pak Agung Rai beserta Gung Biang. Pak Agung Rai telah berkenan meluangkan waktu sehabis terbang dari Singapura tadi siang tiba dan kemudian malam ini berkenan meresmikan pameran kita bersama ini. Mohon aplausnya untuk Pak Agung. Terima kasih juga kepada teman-teman lain, ada Pak Jongkoto, Pak Adriano, serta para perupah dari Bali. Meskipun ada banyak acara malam ini di berbagai tempat terkait seni rupa dan khususnya tertaut dengan duka cita saudara kita di Lombok. Namun teman-teman juga berkenan memberi arti persahabatan kita malam ini. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, sesungguhnya bukan kali ini aja seniman dari Minangkabau melakukan satu presentasi kesenian dan laku ciptanya di Bentara Budaya Bali. Pada tahun 2013, Kamal Gucci, seorang perupah, berpameran tunggal yang karya-karyanya menghadirkan semacam kemolekan alam Minangkabau, tapi sekaligus sesungguhnya bukan sejenis India molek, tapi ironi. Jadi bukan India molek, tapi satu ironi kepada keindahan alam. Kemudian ada juga Dislenda, seorang koreografer mumpuni yang sudah cukup sepuh dari Padang, menghadirkan satu rancang bangun pertunjukan tari yang luar biasa karena kontekstual dengan kenyataan, jadi tidak hanya indah tapi juga penuh daya kritik gitu. Itu juga sekitar tahun 2003 gitu. Dan ada banyak film-film terpilih yang sesungguhnya karya dari teman-teman dari Padang yang hadir melalui acara Sinema Bentara. Namun bukan itu sebenarnya yang harus kita catat lebih dalam. Sesungguhnya pergaulan kreatif antara Bali dan Minangkabau serta daerah-daerah lain khususnya Minangkabau sudah berlangsung lama sekali. Ada banyak perupah yang merumuskan keindonesiaannya melalui seni rupa justru hadir ke Bali untuk bergaul secara internasional sambil menegaskan pencapaiannya. Misalnya Nasar dan sebagainya, nanti Pak Agung Rai akan bercerita soal itu karena bersahabat sangat panjang dengan seniman-seniman dari Padang hingga kini di Ubud.
Kalau kemudian kita ingin memaknai lebih jauh, karena sebagai bagian dari upaya eksplorasi penemuan diri itu, hubungan Bali dan Minangkabau itu sudah berlangsung jauh sekali. Kita akan sampai, kalau kita mencatat jejak historis gitu, akan sampai kepada tokoh Aditya Warman. Jadi Aditya Warman adalah salah satu putra pasangan pangeran dari Singosari dan putri Dara Jingga, kalau saya nggak salah, dari tanah Melayu. Jadi sehabis ekspedisi Pamalayu di zaman Kertanegara ke daerah Minangkabau, bukan terjadi perang tapi terjadi persahabatan, yang kemudian dari sana datanglah dua Dara, yaitu Dara Peta dan Dara Jingga. Dara Jingga kawin dengan salah seorang pangeran terpilih di zaman Singosari itu, melahirkan Aditya Warman yang kelak akan menjadi Mahapati. Kemudian Dara Peta kawin dengan Raden Wijaya yang melahirkan keturunan Majapahit. Dan kalau kita melihat sejarah panjangnya, pada waktu Trah Majapahit datang, Gajah Mada dan sebagainya datang ke Bali, itu mengajak juga Aditya Warman. Jadi ada tertaut sejarah panjang sekali, semacam jejak historis yang sesungguhnya bisa menjadi kajian seni rupa untuk melihat kembali ke akar kekawitan. Dengan demikian kita tidak nanar atau hilang sasar, meminjam Amir Hamzah, untuk melihat pergaulan internasional atau global. Karena pada jejak sejarah berikutnya Aditya Warman inilah yang kemudian dititahkan oleh Hayam Wuruk untuk menjadi raja di Pagaruyung, yang memakai gelar, salah satu gelarnya adalah Warmadewa. Kalau kita melihat kerajaan Bali kuno dulu, ada juga kerajaan yang menasbihkan dirinya dengan Wangsa Warmadewa. Tugas para ahli sejarah lah untuk merunut lebih jauh prasasti itu. Para pelukis, para seniman mengeksplorasi prasasti dan sejarah itu menjadi bagian dari cara merawat memori kultural kita, sekaligus juga meraih kedalaman pemahaman diri untuk sampai kepada penemuan diri. Saya kira teman-teman dari Minangkabau ini sesungguhnya telah melakukan apa yang disebut semacam rantau. Rantau kemungkinan melahirkan maling kundang yang menolak ibu, dalam pengertian menolak kebudayaan setempat untuk menemukan kebudayaan baru, atau mempertautkan keseluruhannya menjadi bakti kepada ibu, sekaligus menemukan ibu budaya yang lebih universal. Tugas para seniman dan kreator dan pemikir adalah itu, karena di zaman sekarang yang lintas batas dan lintas bangsa, kita harus menyikapi sejarah melalui satu kesadaran baru sebagai manusia yang universal, yang melampaui identitas. Seni memungkinkan itu tercapai. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman Minangkabau. Terima kasih dalam sejarahnya melahirkan Bung Hatta, melahirkan Tan Malaka, melahirkan Khairil Anwar, dan melahirkan sejumlah pemikir lain. Ke depan persahabatan Bali dan Minangkabau serta lainnya membuka kehangatan keindonesiaan yang lebih indah. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak Wari Wisatsana. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Pameran. Kepada Saudara Rusdi Hendra, disilakan. Ladies and gentlemen, next is remark by the chairman of this exhibition. Please welcome Mr. Rusdi Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat malam, selamat sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Pak Anak Agung Gederai
dan Bu Gung Biang, dan Pak Warih Wisatsana, Kepala Bentara, terima kasih. Dan kepada Da Stefan Buana sebagai mentor, dan juga kepada Bli Putu Bonus, Sujana Kenem, Bli Igusti Putu Bude, dan Bapak Jin Koto, dan juga Bapak Andriano, dan semua staf Bentara, terima kasih sudah membantu. Dan ini berkat acara ini adalah berkat kita semua. Dan teman-teman Japek Tabao yang hari ini bisa datang hadir di sini semuanya, yang bekerja keras. Yang melakukan ini dengan sangat luar biasa, dengan semangat yang kuat, penuh energik, melewati tantangan. Dan saya sedikit menyampaikan bahwa dan ini adalah Japek Tabao yang kedua. Yang pertama yaitu di Bentara, di Taman Budaya Yogyakarta pada tahun 2016 silam. Dan kali ini datang dengan Sabidua Sarangko Dayung, yang artinya adalah yaitu saling bekerja sama dan saling merangkul satu sama lain. Dan di sini semuanya menyatu, yang dari anak muda, yang senior, semuanya menyatu. Nah, pameran kali ini ada yang datang dari Padang Panjang, Padang, Riau, Bali, dan semuanya berkumpul menjadi satu. Terlaksananya acara ini adalah berkat perjuangan dan kerja keras dari teman-teman dan orang-orang terdekat dan orang-orang yang terlibat dalam acara ini. Ini dilakukan semuanya dengan penuh semangat dan saling berkomunikasi. Komunikasi dan semangat yang lebih itulah paling utama dalam acara ini. Dan satu kata ingin saya sampaikan, berani hadapi tantangan, syukuri nikmatnya, seni menyatukan kita. Ya, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangga Anugrah Putra. Di sini saya senang sekali berada dengan teman-teman dan abang-abang yang semangat untuk terus melakukan berkesenian dimanapun kita berada, kita tetap semangat. Dan di sini seni menyatukan kita, seni yang membawa kita sampai ke sini, jauh-jauh kita dari Jogja pergi ke sini, dari Padang Sumatera Barat kita sampai ke sini, dan itu karena seni. Nah, di sini saya juga sangat berterima kasih dengan Bapak Agung Rai yang sudah datang kemari ke Bentara Budaya, dan di sini saya sangat senang bisa sampai di sini. Mungkin ada teman-teman yang mau menyampaikan di sini? Ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin mohon aplaus untuk seniman yang berpameran pada malam hari ini. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya adalah sambutan dari pembina pameran, Bapak Stefan Buana. Ladies and gentlemen, next is remark by the advisor of this exhibition. Please welcome Mr. Stefan Buana. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Terima kasih. Saya merasa mendapat apresiasi malam ini. Namun ketika kita mempersiapkan pameran ini, kita juga mendengar berita para saudara kita di Lombok. Jadi para sahabat, mari mungkin beberapa detik kita mengeningkan cipta sebentar. Semoga kedamaian selalu bagi para sahabat kita yang mengalami bencana.
berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita mulai. Berdoa selesai. Sebenarnya kegiatan Japui Tabao ini seperti yang mungkin bapak-bapak akan lihat, ibu-ibu di katalog, itu artinya menjemput impian. Jadi kalau istilah di zaman abad pertengahan, kesatria abad pertengahan mengatakan vini vidi vici. Bagi kami mungkin yaitu Japui Tabao tadi. Tapi bagi kami event sekali ini memang saya sudah jujur ya, saya jenuh juga dengan pameran atas nama kedaerahan yang selalu berkonsep itu, jadi saya jenuh. Pameran Japui Tabao ini terinspirasi dari kejadian pada tahun 2013, yang mana di tempat saya kebetulan di Barak Seni Stefan, saya dipercaya dengan para sahabat seniman Jogja untuk terus terang untuk mendamaikan pertikaian antar seniman. Itu atas nama kasus rubuh-rubuh gedang, mungkin kalau para sahabat dengar gitu. Nah, waktu itu ada seniman Jogja, saya tidak bisa menyebutkan namanya, karena membuat suatu kegiatan dengan kolaborasi melukis 50 lukisan, yang mana di situ terjadi benturan, salah paham karena lukisan itu atas nama kolaborasi direspon sehingga tertutup tanda tangan lukisan-lukisan para sahabat. Sehingga terjadilah bentrokan. Bentrokan mungkin kalau secara fisik nggak apa, itu budaya timur kita memang face to face, tapi ketika itu benturan terjadi di Facebook, anak istri mungkin silaturahmi semua jadi rusak. Nah, awalnya saya sedikit angin bercerita. Awalnya saya sebagai adik-adik junior, saya tahu diri, saya tidak ingin mencampuri karena itu bukan urusan saya. Tapi ketika di Facebook berbulan-bulan itu tidak ada, saya melihat itu kenyataan ada kesan pembiaran, saya mengambil risiko untuk turun mendamaikan bersama para sahabat dan senior saya untuk mencoba mendamaikan gitu. Saya menghubungi Pak Broto, saya menghubungi Pak Warno, dosen-dosen saya yang terhormat dan senior saya. Akhirnya di Barak Seni saya kebetulan di situ saya merasa berterima kasih sama senior-senior saya yang ternyata legowo, kesatria. Mereka bersedia untuk legowo mengakui kesalahan mereka di Barak. Nah, dari kejadian pertikaian antar seniman Jogja pada saat akhir tahun 2013 tersebut, saya mendapat suatu formula bahwasannya memang sudah saatnya kita harus saling menghormati. Tidak ada lagi batas, oke lah secara kesenimanan kita punya ego untuk berkonsep. Tapi ada kalanya kita bagaimana merangkul semua sahabat untuk pameran bersama itu tadi. Nah, akhirnya lahirlah pameran Japui Tabao ini, yang mana embrionya dimulai ketika saya diundang workshop tahun 2012. Saya datang ke Isi Padangpanjang dengan seorang sahabat saya, tokoh seniman Jogja, bernama Pak Ray Rosidi. Dan lebih saya mantapkan dengan ketika saya diundang kembali untuk datang workshop, tahun 2015 saya membawa seorang tokoh, para sahabat saya, Pak Mangku Bonus, yang saya lihat memang ini sahabat saya orang Bali ini yang sangat unik dan nyentrik. Di rumahnya yang sempit itu tapi semua etnis bisa datang tidur, aduh aneh sekali saya rasa. Dan dilihat Facebooknya aktif, setiap waktu dia datang ke studio mana-mana, saya bilang aduh ini ada beberapa orang aja di Republik ini mungkin akan terjadi hubungan yang erat gitu loh. Nah, sama beliau-beliau itu akhirnya kami berdiskusi bagaimana membuat event Japui Tabao ini. Makanya di sini pameran Japui Tabao ini pesertanya ada berbagai etnis. Ada orang Batak, ada orang Nias, ada orang Aceh, ada orang Minang, ada orang Jogja, dan juga para sahabat di Bali. Nah, dalam rangka pameran Japui Tabao ini, saya bilang sama para sahabat, ayolah kita lupakan dulu. Mari berkesenian, konsep itu perlu, tapi jangan selalu berkonsep. Kadang-kadang mesti sekali-sekali ditinggalkan konsep itu. Mari kita datang atas nama keberagaman. Justru karena selalu berkonsep itulah perang antar seniman terjadi di Jogja, salah paham tersebut. Karena semuanya merasa ego, konsepnya yang paling hebat. Semuanya merasa keakuannya yang lebih tinggi. Semua merasa istimewa dan penting. Jadi
berdasarkan kejadian itu, ini untuk kedua kalinya kami mengadakan pameran. Jadi saya sangat berterima kasih malam ini. Tapi satu lagi saya ingin juga cerita sedikit. Hal yang sangat menginspirasi juga pameran Japui Tabao adalah ketika di barak seni saya kedatangan seorang sejarawan Amerika yang 2 tahun lalu meninggal. Mungkin kalau Bapak, Ibu atau para sahabat mungkin pernah mendengar profesor sejarawan Amerika yang bernama Jeff Adler, yang ahli Minangkabau, yang mana bukunya juga sangat bestseller yang berjudul tentang sengketa tiada putus. Jadi tentang adat di Minangkabau. Nah, pada saat diskusi di barak seni saya di Jogja, beliau pernah berpesan bahwasanya Indonesia memang bangsa yang cerdas, Stefan. Coba kamu bayangkan, hanya selemparan tombak. Itu antara intonasi dan bahasa pun berbeda gitu. Beda ketika saya meneliti bahasa-bahasa di Eropa gitu, apa di belahan Amerika gitu. Saya tanya, apa benar Pak? Coba kamu lihat antara orang-orang Pariaman dengan orang seberangnya di Mentawai, itu bukan bahasanya aja yang berbeda, bahkan rasnya pun berbeda gitu. Orang Mentawai yang sipit-sipit Melayu tua kalau nggak salah gitu. Nah di situ membuktikan bahwasanya bangsa Indonesia memang sangat cerdas gitu loh. Waktu itu saya mendengar sangat bangga sekali. Tapi dia bilang gitu, Stefan, tapi percayalah, keberagaman itu juga kelemahan bangsamu. Justru keberagaman itu yang akhirnya menjadi anugerah awalnya, tapi justru bisa jadi menyulut peperangan. Nah, berdasarkan pesan beliau yang ternyata dua tahun lalu pertemuan terakhir sama saya, karena beliau kanker dan meninggal di California, melanjutkan pesannya agar menjaga keberagaman itu tadi, saya makin memantapkan untuk mengadakan pameran Japui Tabao ini. Begitu dulu dari saya ucapkan matur suksma, saya mohon maaf jika ada kesalahan, tapi yang jelas malam ini malam yang bersejarah bagi saya dan yang pasti para sahabat semua. Matur nuwun, terima kasih karena masih suasana Agustus, saya ingin ucapkan kalimat Merdeka! Merdeka. Baik, terima kasih Bapak Stefan Buana. Bapak, Ibu, dan hadirin, sebagian dari hasil capaian karya-karya seniman yang berpameran malam ini akan didonasikan kepada saudara-saudara kita yang terkena dampak bencana alam di Lombok. Ladies and gentlemen, some of artwork purchases will be donated to help our brothers and sisters victims of natural disaster in Lombok. Memaknai acara malam ini, mari kita hikmati pembacaan puisi dari seniman Putu Sudiana Bonus. Ladies and gentlemen, up next is poetry recitation. Please welcome Mr. Putu Sudiana Bonus. Selamat malam, saya akan membacakan sebuah puisi yang kolaborasi dengan musik. Wahai Sang Mahakala, Kau adalah penguasa waktu. Kau menggurat setiap kepingan sejarah pada lontar tanpa kata. Mata elangmu tajam menukik detik demi detik napas bumi. Keberlimpahan harta, kemegahan tahta hanyalah tetesan embun yang lumat oleh mata apimu. Oh Sang Mahakala, aku adalah kesombongan yang menyusuri labirin waktu. Namun, aku tertunduk lemah tanpa daya, tersungkur pada Kau, Sang Maha Penyembah. Semuanya pasti akan mati. Harta tahta yang kau banggakan, semua hanya sementara.
Terima kasih. Hadirin, berikutnya kita akan menyaksikan performing art bertajuk Japui. Ladies and gentlemen, next we will watch an art performance entitled Japui. Pertunjukan ini akan dibawakan oleh Hairul Mahmud, Andrea Fernando, dan Ketut Suasana Kabul. Hadirin, selamat mengkhidmati.
Hadirin mohon aplaus untuk Hairul Mahmud, Andrea Fernandro, Ketut Suasana Kabul, dan pada musik Komang Suwitra. Bapak, Ibu, dan hadirin, selanjutnya adalah penyerahan kenang-kenangan dari para seniman kepada budayawan Bapak Ana Agung Gederai yang merupakan founder Museum Arma. Kami undang untuk tampil di depan Bapak Agung Rai, perwakilan seniman Saudara Rusdi Hendra, dan turut mendampingi Bapak Warih Wisatsana. Kami juga mohon untuk bisa hadir di depan Ibu Gung Biang, untuk bisa turut mendampingi Bapak Agung Rai guna menerima tanda mata dari para seniman. Ladies and gentlemen, next is delivering the token of appreciation to our art patron, Mr. Agung Rai.
Baik, kami persilahkan kepada rekan-rekan fotografer untuk dapat mengabadikan momen kebersamaan ini. Hadirin mohon beri aplaus sekali lagi. Baik, terima kasih. Kepada Bapak Agung Rai kami mohon untuk tetap di tempat. Berikutnya adalah sambutan sekaligus membuka pameran secara resmi. Ladies and gentlemen, next is grand opening address by art patron and founder of Arma Museum. Please welcome Mr. Ana Agung Gederai. Yang saya hormati pimpinan dan manajemen Bendara Budaya dan Pasar, tentunya Pak Warih, orang yang sangat saya apresiasi, kagumi. Dan Bendara Budaya sudah melakukan apa yang harus dilakukan demi budaya kita. Hampir setiap minggu kegiatan seni, pameran seni, begitu banyak peristiwa-peristiwa budaya yang telah terjadi di tempat ini. Saya apresiasi Bendara Budaya Bali dan tetap jaya. Dan juga yang perlu saya apresiasi semangat para seniman-seniman kita yang khusus datang ke Bali. Tadi katanya ada kurang lebih 34 orang. Ada dari Nias, ada dari Padang, bahkan dari Ambon, Jakarta, Bandung, Jogja, dan Bali. Sebuah ide atau gagasan yang luar biasa dan saya sangat setuju apa yang telah disampaikan tadi oleh Stefano Buana bahwa kedaerahan itu harus kita kikis pelan-pelan karena penting sekali kedepankan keindonesiaan atau Nusantara. Kalau tidak kita atau dari seniman, saya rasa memulainya, tentunya kita di Indonesia masih terkotak-kotak begitu. Dan di tengah-tengah kita juga yang saya sangat hormati hadir para budayawan, pemerhati seni, seniman, dan teman-teman dari media juga ada, dari media cetak, elektronik, untuk bersama-sama menyaksikan sebuah pameran yang tentunya sudah dipersiapkan dengan matang. Dan ini merupakan dan menunjukkan bahwa anak muda di Indonesia atau perupa-perupa kita di Indonesia sudah mampu bersaing untuk tingkat ASEAN bahkan internasional karena sudah kebanyakan perupa-perupa kita sudah mulai bepergian entah kemana, ke Amerika, ke Eropa. Itulah sebetulnya seniman-seniman kita itu kita harus khususnya muda-muda harus belajar dari banyak dari seniman-seniman para maestro kita yang ada di Indonesia ini. Saya dari kecil sudah bergaul dengan seniman-seniman para maestro kita dari Gusti Nyoman Lempad di Bali, Sobrat, Ido Bagus Made sampai di Jakarta ketemu Basuki Abdullah, Pak Afandi, Pak Endra Gunawan sampai ke Bapak Sujiono. Mereka inilah sebetulnya penggagas atau boleh dikatakan perlu kita apresiasi atau kita ambil contoh-contoh perjuangan mereka sehingga mereka mampu menunjukkan jati diri keindonesiaannya. Dan saya bergaul karena mereka inilah sebetulnya banyak memberikan masukan-masukan atau inspirasi dari akademisi Profesor Sadali, Pak Nasar, sering ketemu di tim, juga Pak Pirus di ITB, di Jogja, di ISI, masih asri, kita sering bergaul dengan para dosen-dosen senior yang ada di Jogja, di ITB, di Jakarta. Dan mereka itulah sebetulnya keindonesiaannya luar biasa. Tidak ada daerah, tidak ada kotak-kotak.
Karena seni sudah mampu merekatkan ya, mampu menyatukan visi atau identitas karakter bangsa Indonesia. Dan semangat juang mereka ketika keluar ikut pameran kias, satu contoh di Amerika atau di Belanda, saya lihat mereka itu perlu ditiru, spirit kebersamaannya, spirit seperti kekeluargaan yang luar biasa antar mereka. Dan itulah saya harapkan seniman-seniman kita yang ada di Indonesia ini agar memberi satu contoh ya. Karena kalau kita menekuni seni itu sebetulnya sudah mampu menghaluskan jiwa dan menenteramkan batin si seniman itu sendiri. Kepuasan mereka ketika mampu menghasilkan sebuah karya yang bisa diterima oleh masyarakat luas. Kita beruntung sekarang di Indonesia karena ruang-ruang seperti Bintara Budaya seperti ini makin banyak. Ruang-ruang untuk memamerkan karya, untuk berekspresi. Karena kita di Indonesia sangat kaya ruang-ruang pameran di Jakarta, di Bandung, di Jogja, Surabaya, Malang, bahkan di Bali apalagi. Untuk itulah harapan kami para seniman ini agar mampu memanfaatkan peluang-peluang itu. Untuk bisa mengekspresikan diri atau mencari eksistensi pencapaian-pencapaian yang bisa kita harapkan ke depan. Kita memiliki begitu banyak galeri, museum di Indonesia, hampir 430 museum. Di Bali kurang lebih 34 museum. Di Ubud khususnya terdapat 7 museum seni rupa dan patung. Untuk itulah fasilitas berpameran itu sudah memadai. Tetapi harapan kita ke depan agar seniman-seniman kita itu juga berpameran tidak hanya di Jawa dan Bali, tetapi harus keluar ya, ke timur ataupun ke barat ya, karena di sana membutuhkan ya seniman agar mampu meningkatkan apresiasi penghargaan terhadap karya seni itu sendiri. Sehingga akan lahir pencinta-pencinta seni atau kolektor-kolektor seni. Dan kalau Indonesia, masyarakat di Indonesia ini mampu mengapresiasi nilai-nilai yang terselubung di dalam karya itu, dan juga ada hidden knowledge, pengetahuan yang terselubung di dalam sebuah karya itu, saya yakin apa yang kita harapkan, persatuan dan kesatuan sebagai cerminan sebuah Nusantara ini yang kita cintai akan tercermin di dalam, tidak hanya dalam karya, di dalam pergaulan pun akan tercermin kebersamaannya. Kita belum begitu banyak ya, masih jauh dari harapan. Masyarakat kita masih jauh tentang penghargaan terhadap karya-karya seni. Seni rupa yang paling sederhana, diapresiasi atau dipahami, dinikmati, masih jauh dari harapan sebetulnya. Saya amati, jangankan di Denpasar, di Ubud saja, masih jauh dari apa yang kita harapkan. Mereka masih perlu bimbingan, perlu motivasi, dan juga harus melalui pendidikan seni itu sendiri. Bahkan di pendidikan kita, saya temui begitu banyak para guru di SD, SMP, SMA, mereka masih tidak memahami sama sekali tentang itu tadi, hidden knowledge dan hidden value yang ada terkandung di dalam karya-karya, apakah patung, apakah seni rupa, dan lain-lainnya. Maka seolah seni itu dimiliki oleh segelintir orang saja. Sangat berbeda apa yang saya temukan kalau kita pergi ke kota-kota besar di dunia. Anak-anak dari TK, SD sudah dibiasakan masuk museum atau masuk ke ruang-ruang eksibisi, pameran, dan galeri. Dan di rumah akan terjadi diskusi, dialog tentang perupa-perupa yang mereka kagumi atau sukai. Di sini hampir tidak ada, sampai jarang ya. Di mana kelompok-kelompok kecil berdiskusi, berdialog tentang perupa-perupa yang mereka kagumi, senangi, dan sebagainya. Atau yang menyentuh batin mereka. Saya dari kecil bergaul ya. Bergaul dengan seniman-seniman baik yang di Bandung, di Jogja, di Jakarta, bahkan sampai ke luar negeri. Membiasakan diri masuk museum.
daya rangsangnya, motivasi, keingintahuan kita makin luas gitu. Bahkan seni itu sendiri sebetulnya mampu menjadikan masyarakatnya kalau kita kemas secara baik ya, di-manage secara baik, bisa meningkatkan perekonomian. Kita tidak banyak memiliki art entrepreneurship ya. Kalau kita kemas dengan baik, dengan profesional, pasarkan, sehingga pasar-pasar itu luar biasa di dunia. Nah, itulah makanya kita begitu banyak memiliki seniman ya, orang-orang berbakat di Indonesia. Mestinya harus dibantu para pengusaha, pemerintah memberikan subsidi atau diberikan ruang untuk pamer kan. Seperti ini ya, kelompok-kelompok yang besar ya, yang terdiri dari 34 orang ya, besar ya. Dan saya lihat semangatnya luar biasa. Dan juga visinya luar biasa. Ya inilah seni Nusantara ya. Inilah yang harus didorong dan didorong. Tidak hanya berpameran di Indonesia, bahkan harus didorong keluar, bersaing di tingkat nasional, internasional. Bersaing dalam kreativitas. Karena inspirasi itu kan ada di mana-mana ya. Apalagi kalau kita lihat sekarang pasar itu ya. Tidak seperti dulu lagi ya. Sudah mengglobal itu. Maka pameran-pameran kita harus tampil di Australia, di Jepang, di mana-mana. Nah untuk itulah saya sangat senang sekali bila diundang untuk membuka pameran di Bintara Budaya. Karena saya lihat di sini potensi atau semangat mendorong seniman-seniman kita untuk lebih berani baik tampil secara kolaborasi, kolektif maupun individu. Agar supaya sebetulnya seni itu benar-benar mampu ya, mampu memberikan ketentraman, kedamaian batin gitu ya. Bukan hanya untuk transaksi jual beli. Beyond estetik itu sebenarnya ada unsur terapinya, kedamaian, ketentraman tadi ya. Bayangkan rumah kalau tidak ada lukisan, karya seni atau patung atau lukisan, hampar kan. Kita banyak temui rumah-rumah orang tuh yang ada apa? Poster ya. Nah inilah fine art itu penting sekali ya. Karena di sana ada unsur investasi budaya juga. Bergaul antar seniman dan juga sangat penting ya. Berdiskusi, berdialog, bicara masalah pasar dan lain-lain, bicara masalah inspirasi. Nah itulah saya teringat dulu ketika saya magang di Taman Ismail Marzuki, ada Wisma Seni. Saya ketemu Nasar, dan seniman-seniman itu biasanya datang ke Bali dan tinggal kalau tidak di Sanur ya di Ubud. Di Ubud itu tahun 70-an sudah begitu banyak ada seniman-seniman luar ya. Sumatera, Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang itu nomblok di Ubud dia. Saya ketemu Rusdi di sana begitu banyak. Kalau tidak di Tanjung Bungkak ya di Ubud, di Kesiman. Nah itulah keberanian mereka untuk keluar ya. Berkeluar, bergaul dengan masyarakatnya dan juga berinteraksi dengan masyarakatnya, melihat alam, budaya, tradisi yang luar biasa sebagai sumber inspirasi. Nah itu makanya traveling is an education begitu, dan cari sumber-sumber inspirasi. Apalagi Padang Jawa, Padang Bali kan dekat ya. Tadi saya masih ingat apa yang disampaikan oleh Pak Wari, hubungan Padang Bali itu kan sangat dekat dari segi kesejarahan itu yang tadi sudah diangkat itu Aditya Warman ya. Kalau di Bali kan disebut Aryo Damar ya. Ya benar Pak Wari ya? Ya Aryo Damar. Dan keturunnya ada di Puri Pemecutan, di Kesiman. Inilah yang menurunkan para Aryo Damar atau Aryeng Damar yang setelah itu mereka hijrah ke Minang ya kalau tidak salah, Padang ya. Nah hubungan kaitan kesejarahan itu sangat terkait, bukan baru, sudah dari dulunya hubungan itu sangat dekat, sangat erat, hubungan budaya itu. Apalagi Bali dengan Jawa, Bali dengan, saya rasa inilah yang kita sebut merefleksikan Nusantara, kekayaan Nusantara. Dan kita sebagai penerus sekarang ini
Seni itu mampu merekatkan persahabatan, persaudaraan, pertemanan kayak cat dengan kanvas lengket gitu ya. Karena unsur-unsur seni itu sebagai bahasa internasional sekarang. Kalau kita ngobrol-ngobrol di kafe kan orang bicara seni ini dan sebagainya. Diskusi-diskusi kecil itu bisa lahir di mana-mana gitu. Artinya bisa meningkatkan kesadaran, apresiasi dan juga penghargaan. Dari cuek menjadi senang dan mencintai karya seni begitu ya. Saya kan hobi dari kecil beli lukisan gitu ya. Belum tahu apa-apa, kalau udah senang, it doesn't matter. I love it. Ya, urusan lain belakangan kita belajar gitu ya. As long you love it, di sanalah nilai, sebuah nilai sebetulnya yang sulit diuangkan gitu ya. Maka mengoleksi sebuah karya harus ada spiritual connection dengan viewer, dengan objek itu ya. As long you love it, that's the value. Nah itu pentingnya buat saya mencintai karya seni, apalagi seni rupa ya. Wah itu sudah kayak anak kita, kayak anak kecil gitu ya. Bukan indahnya saja, ada beauty dan ada power ya, spiritual power beyond it gitu. Dan anggapan orang kan masih ya berkarya itu, oh saya bisa bikin coret apa itu. Nah itu makanya kalau kita sudah terbiasa bersentuhan, bergaul, berinteraksi dengan karya seni itu sendiri, ya itu tadi, as long you love it. Ya itulah yang sederhananya gitu. Dan kedua, biasanya orang koleksi seni kan karena cocok dengan ruangan, dengan dindingnya, dengan macam-macam reasonnya itulah. Baiklah, saya tidak mau mengambil waktu lebih banyak lagi. Saya merasa terhormat, diberikan kesempatan, apalagi tadi dapat hadiah sebuah luar biasa itu karya seni ya. Luar biasa ya, spontan saya lihat itu, wah ini spontanitasnya luar biasa itu ya. Jadi gregetnya itu ya. Baiklah, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, kita bersama-sama menyaksikan sebuah pameran, maka pameran besar para seniman kita dari Nusantara ini saya buka dengan resmi dan dibuka untuk umum. Om Santi, 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 Om. Terima kasih Bapak An Agung Gederai. Dengan hormat kami mohon perkenannya untuk menuju pintu